Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara pasti mengasihi sesama. Makin dekat dengan Tuhan, makin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, kita makin mengasihi Tuhan. Shalom warga kerajaan, kembali pada sesi Kingdom Inspiration. Hari ini saya ambil topik tentang intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan sama dengan kita berdoa, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 84, ayatnya yang ke-10 saya bacakan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sesibuk apakah kita sehingga kita tidak memiliki waktu untuk berdoa, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan? Jangankan kita untuk berdoa ya, berdoa syafaat aja kadang kita nggak bisa. Kadang kita tidak memiliki waktu untuk berdoa. Untuk diri sendiri terkadang kita, sudah deh, pasti Tuhan sertai. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Berdoa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berdoa adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sementara berdoa syafaat adalah menghubungkan orang lain dengan Tuhan atau berdoa untuk kepentingan orang lain. Mengapa kita harus berdoa untuk orang lain? Karena kita ada saat ini sebagaimana kita juga ada karena kita hasil dari doa-doa orang lain, kita bisa mendoakan orang lain. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tahukah Anda cara berdoa sebagai orang Kristen seperti apa? Dan Tuhan ingin, apakah doa kita sejalan dengan Dia? Saya akan saksikan ketika saya sepakat dengan suami mau mendoakan sesuatu. Setiap kita mau bertemu dengan seseorang yang kita berjanji akan ketemu, kita berdoa. Sepakat suami istri. Biar kehendak Bapa yang terjadi. Terus ketika kita akan mengadakan pertemuan lagi, kita berdoa sepakat. Kita berdoa sepakat. Di dalam doa itu, saya dan suami berpikir begini, pasti Tuhan mendengar, menjawab doa yang kita naikkan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang kita sepakati tidak sepakat dengan Tuhan. Suami saya mengingatkan seperti ini. Yang kok nggak enak ya, kehendak Bapa yang jadi ternyata nggak cocok dengan kita. Begitulah doa. Doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi hati kita jangan kecewa ketika jawaban itu tidak sama dengan kehendak kita. Tadi saya katakan bahwa apakah doa kita sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin dari hidup setiap manusia yang mengasihi dan mengenal Tuhan, itu membuka hati kita kepada Tuhan dengan jujur. Mengungkapkan isi hati kita dengan jujur, yaitu lewat apa? Lewat berdoa. Tuhan ingin hati kita tidak bengkok, melainkan hati kita murni, tulus, mengasihi Tuhan. Mengasihi pekerjaan kita, mengasihi pelayanan kita, mengasihi Tuhan dengan tulus. Apapun yang kita lakukan, hati kita murni melayani Tuhan, Tuhan tahu. Jika manusia tidak sungguh-sungguh menyampaikan isi hatinya, otomatis Tuhan tidak akan menjamah kita. Karena kita penuh dengan pura-pura dan kita penuh dengan hal-hal yang istilahnya bohong dalam diri sendiri. Tuhan ingin jujur. Di dalam doa yang terpenting, ibu-ibu, adalah
jujur, tulus, benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita, hasil dari doa kita, connect dengan Tuhan. Efek dari doa, pertama yaitu mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi dan mengasihi sesama. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara pasti mengasihi sesama. Saya percaya saudara akan mengasihi suami dengan tulus, saudara akan mengasihi sesama dengan tulus, saudara akan mengasihi mertua saudara dan sebagainya. Jadi lewat doa kita mampu dan sanggup menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Pencobaan bertubi-tubi boleh datang, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan mampu untuk melewatinya. Ketika juga kita berdoa, hati kita senantiasa senang dan bersukacita. Kita akan senantiasa percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan dan iman kita semakin bertumbuh. Kenapa intim dengan Tuhan itu hubungannya dengan membaca firman Tuhan, lalu berdoa, lalu merenungkan, lalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu adalah satu paket. Makin dekat dengan Tuhan, makin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, kita makin mengasihi Tuhan. Mari saudara luangkan waktu lebih banyak lagi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena tidak pernah ada ruginya kita banyak berdoa, banyak memuji, menyembah Tuhan, banyak membaca firman Tuhan. Karena Yesus adalah kekuatan kita, Yesus adalah sandaran hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.